Ambyar, kalau bintang tamu sebelumnya, pasangan yang ini ya masih belum sembuh kan ya. Kakak, aku nggak sakit. Sembuh dari luka lama, dari luka lama. Dari luka lama. Nah, kalau bintang tamu yang satu ini alhamdulillah sudah sembuh dari penyakitnya dan akan berbagi cerita bersama dengan kita semua. Bagaimana perawatannya sekarang, termasuk bagaimana kehidupannya bersama dengan sang suami. Di pagi-pagi Ambyar kita hadirkan Mbak Nunung. Luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka, katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Mami Nunung sehat ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga bintang tamu yang kedua ini, alhamdulillah pasti pertanyaannya sama jawabannya nyambung ya. Maksudnya yang tadi nggak nyambung. Ada yang nyambung. Aku nyambung juga tadi udah. Ya, jawab. nyambung. Ya. Audio man, boleh tolong itu clip on mic-nya mereka berdua matiin dulu ya. Mami Nunung, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Sama-sama. kita mau kasih lihat buat Sobat Ambyar, ini keadaan Mami Nunung selepas kemarin baru saja operasi. Oi. Monggo Mami. Ya. Itu kita. Geger. Kabar bahagia datang dari pelawak senior Indonesia, Mami Nunung. Setelah menjalani operasi kanker payudara, kini kondisinya sudah mulai membaik. Tapi, setelah operasi, Mami Nunung merasa ada yang berubah dari sikap suaminya yang lebih cemburuan. Ya begitulah. Bilang apa sekarang justru aku habis sakit ini cemburuannya minta ampun gitu. Iya. Kan ke warung itu laut samudra. Aduh, bener gak sih? Atau jangan-jangan Mami Nunung cuma overthinking aja? Kalian langsung tanya aja yuk di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Mami sekarang kondisinya gimana? Alhamdulillah, puji syukur sehat. Sehat. Baik ya, udah gak ada yang dirasa apapun sakit. Ada sih kadang-kadang, dan itu pun aku juga ada sih kadang-kadang rasa kayak nyeri kayak ditusuk-tusuk gitu. Cuman aku kan selalu tanya sama orang-orang yang sudah survive gitu, emang kayak gitu, terus kayak kaku gitu tiba-tiba. Kalau kita lagi emosinya lagi nggak bagus, dia kan nyengkerem gitu, kaku gitu. Dan aku tanya-tanya lagi sama yang udah survive kayak seperti kakakku, memang kayak gitu, makanya Ngaruh ya Mami sama ngaruh banget. Oh, gede ke psikisnya ngaruh banget. Jadi Mami Iya. sebenarnya walaupun udah sehat tapi Mami masih harus bolak-balik kontrol juga ya, Mam? Kontrol sih nggak bolak-balik, cuman ya kalau ngerasa nggak enak, aku pasti telepon. Yang sebelah tuh yang harus kontrol terus tuh. Iya juga. Aku dibully terus dong, aku kan juga artis. Iya, aku nggak boleh. Gak ada yang ngomong bukan artis. Ini Mas, ini kalau rambutnya panjang kayak ableh ya. Apa sih, Mam? Persis loh ya. Iya, kayak ableh. Kalau rambutnya panjang dikit ya. Kayak diunyil itu Lihat loh. mereka berdua kan romantis. Tapi Mami semenjak setelah kemarin operasi, kemudian perawatan melewati ini semua. Bener nggak sih katanya kita dengar kabar kalau suami tuh sekarang jadi lebih cemburuan sama Mami Nunung? Nggak tahu, saya juga heran ya, saya semakin tua gitu, semakin protek banget. Padahal suamiku tuh orangnya dulu tuh los-losan gitu loh. Sekarang tuh apa mungkin karena aku habis sakit ya gitu, dia sangat mengkhawatirkan banget dengan aku, kondisi aku. Jadi proteknya itu cemburu atau proteknya itu apa aku juga nggak ngerti. Tapi kadang-kadang bisa loh aku di kamar tuh dikunci dari luar, dia di luar. Emang iya, Mas? Dikunciin dari luar. Dikunciin, Iya. Mak. Terus kenapa aku dikunciin? Nggak apa-apa, pengen aja ngunciin kamu. Supaya nggak kemana-mana gitu maksudnya. Iya, pacaran aku nggak liar loh. Aku nggak liar loh. Aku juga nggak Kok nengoknya ke situ? Aku juga nggak liar, Mami. Oh jadi seprotektif itu. Apalagi ada larangan-larangan dari suami nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus kurangin ini, kurangin itu. Nggak sih, kalau larangan sih enggak gitu. Cuman
Sebetulnya yang banyak berubah itu memang aku. Aku tuh banyak banget perubahannya. Apa Setelah- contohnya, Mami? Kayak gini loh, kayak apa ya? Kayak baper banget. Oh iya. Baper banget ya. Sensitif ya, Mam? Merasa bahwa gue ini penyakitan gitu loh. Hello ya. Kayak gitu. Jadi, nah aku tuh dulu kan orang paling susah nangis ya. Tapi sekarang itu sebentar nangis, pokoknya nangis terus baper pokoknya itu baper terus emosinya juga Swing apa ya tinggi banget. Terus gitu. Mas Ian gimana? Suami gimana kalau lagi Waduh. lagi sensitif, naik turun emosinya? Suamiku tuh nggak bisa kadang-kadang sampai nggak bisa diomongin dengan kata-kata ya. Itu orang sih nggak ada yang sempurna manusia ya. Tapi buat aku suamiku tuh sempurna banget. Kenapa tuh, Mim? Ya, dia 24 jam buat aku. Pada saat gue marah, pada saat gue meledak-meledak, baperku keluar, ini ku keluar. Dia tuh nggak pernah marah, dia nggak pernah apa, dia tuh cuma nangis, aku nggak tega lihat kamu. Kalau kamu gitu terus, aku nggak tega, terus gimana, ayo ke dokter. Paling cuma gitu. Sabarnya itu bener-bener, sabar banget. Makanya aku bilang bahwa dia bukan manusia sempurna. Manusia nggak ada yang sempurna. Betul. Cuman buat aku, ya dia buat aku baik. Itu semangat. Apa kalimat dari Mas Ian suami Mami yang sampai dengan sekarang selalu nempel di kepala Mami yang tidak akan pernah terlupakan sepanjang ia menemani Mami ketika sakit dan juga dalam perawatan? Ketika aku sedang lagi nggak baik-baik aja, dia selalu cuman ambil air wudhu gitu. Itu terus yang dia lakukan. Ayo ambil air wudhu yuk, ambil air wudhu. Yang nggak mau aku terus iya. Karena memang itu yang bisa menyelesaikan semuanya. Mungkin suamiku juga belum tentu bisa menyelesaikan masalahku ya. Tapi kalau udah ambil air wudhu, udah kita menghadap, kita pasrah, selesai semua masalah. Tanpa Mami juga tahu kan bahwa sebenarnya mungkin Mas Ian juga punya masalah. Iya, punya pikiran pasti sendiri, saya yakin. Yang ia sembunyikan, yang ia tidak mau perlihatkan ke Mami sendiri ya. Tapi kalau dalam setiap sujud Mami, apa sih doa Mami yang mungkin ini yang selalu dipanjatkan setiap hari? Doa aku cuman satu, pasti sehat ya, diberi kesehatan. Terus aku, suami, keluargaku selalu dimaafkan, selalu dilindungi, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang mengerikan kayak gitu. Aku trauma banget dengan sakitku ini kan. Karena ini kan genetik ya, jangan sampai ke anak-anak saya. Allah ya Tuhan, aku nggak minta apa-apa, cuma minta semua keluarga besarku diberi kesehatan. Dan itu aja. Anak cucuku. Mami, apa jadinya Mami sih kalau tanpa Mas Ian? Aku nggak ngerti aku. Mungkin ngelebihin pingkan aku. Apa sih, Mam? Maksudnya kenapa? Maksudnya gimana sih, Mam? Kita Orang udah seneng loh romantis loh, Mam. Lagi sedih, lagi Lagi terbawa. terharu karena punya suami baik banget kayak Mas Ian. Pingkan ini Lebih pingkan, emang pingkan kenapa, Mam? Oleng. Mami. Oleng. pinggan ini mampu loh memecahkan air matanya Mami Nunu. Mami. Oh, buat Mas Ian, suami dari Mami Nunung, tolong temani terus Mami Nunung agar Mami Nunung tidak seperti pingkan. Cukup satu pingkan di dunia ini ya. Satu aja, jangan nambah dua ya. Aku sampai pernah di titik yang bener-bener aku tiba-tiba jam berapa, jam 3 pagi. Bangun nangis, itu nggak ada masalah, nggak ada nangis. Sampai aku bilang sama suamiku, Pak, antar aku ke rumah sakit jiwa, Pak. Aku antar aku ke rumah sakit jiwa, Pak. Gak tahu tiba-tiba kayak gitu aku. Tiba-tiba kayak gitu. Tekanan, dari tekanan. Nah makanya sekarang ini aku bener-bener lagi didampingi sama psikiater. Sekarang ini lagi didampingin banget karena memang Harus ya, Mam. setelah sakit ini, waktu aku sakit itu aku tegar banget. Aku jalani semuanya. Setelah kesini itu. Pasca itu ya, Mam? Justru menyerang psikis sekarang ya. Kita berharap Mami diberikan kesehatan bukan hanya fisik tapi mental. Amin. Psikisnya juga ya. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini berhubungan dengan perawatan dari seorang Mami Nunung. Tunda lanjutkan perawatan opnologi setelah operasi. Mami Nunung belum punya biaya.
Untuk perawatan onkologi ini sendiri, apakah tidak bisa di-cover oleh BPJS? Nggak atau bisa, asuransi? nggak bisa. Kalau karena sebetulnya kalau onkologi aku masih, cuman kemarin disarankan untuk apa ya? Apa, Mam? Apa? Sinar Sinar sih X-ray. udah masih mau itu loh yang mahal itu apa ya? MRI. MRI. Radiasi. Bukan, kemo sudah selesai. Imunoterapi. Oh, Oh, imunoterapi. imunoterapi. Nah itu disarankan imunoterapi itu 1 tahun. Dan setiap bulannya mahal banget, pokoknya mahalnya minta Berapa kalau ampun. boleh tahu? Iya, sekali Bisa perawatan 60-an itu 3 minggu sekali. Berapa, 3 Mams? 60-an. Oh. Dan itu harus 1 tahun. Makanya juga aku sih bukannya, ya aku pokoknya, iya dok, aku siapkan dulu semuanya. Terus kayak kalau penyinaran sih belum tahu ya. Kalau penyinaran sih mungkin nggak semahal, Iya. nggak semahal Jadi imunoterapi. imunoterapi sampai sekarang belum pernah dilakukan? Belum. Mas sebenarnya kalau efek setelah Tapi ini alatnya juga belum saya lepas karena saya memang ya insya Allah sih saya mau jalani itu. Ini alatnya kan masih jadi mami terpasang. mami ada alatnya di sini masih terpasang. Itu sampai kapan akan dilepas? Ya sampai nanti kalau udah bisa imunoterapi selama 1 tahun terus kayak penyinaran gitu. Mami, kan kita tahu ya bahwa Mami ini adalah tulang punggung keluarga. Bukan hanya untuk anak sendiri, tapi juga untuk keluarga besar. Mereka mengharapkan banyak kepada Mami. Kemudian sekarang juga harus dihadapkan dengan perawatan yang tidak murah, imunoterapi. Rencana ke depannya Mami seperti apa, Mami, dengan begitu banyak tanggungan? Kalau untuk sementara ini kadang-kadang aku sampai mengalahkan kesehatanku dulu selama aku masih baik-baik aja dan aku kontrol juga nggak ada apa-apa ya. Aku utamakan keluargaku dulu, anak cucuku gitu ya. Tapi kalau mereka udah ada ya baru aku, oh ini ada uang, aku baru periksa. Jadi Mami lebih mendahulukan keluarga Iya sih, pada kesehatan sendiri. ya boleh dibilang begitu. Padahal lebih perlu juga loh. Ya dua-duanya sih seperti perlu juga karena memang yang di sana juga perlu, yang di sini juga perlu. Serba salah ya, Mam. Tapi mau sampai kapan Mami menjadi tulang punggung bagi keluarga besar sementara Mami saja kesehatannya belum 100% pulih? Kalau dia bilang sampai kapan, aku nggak ngerti sampai kapannya ya sampai selama aku masih bisa menjalani ini semua. Lelah nggak sih, Mi? Lelah pasti lelah. Pasti lelah. Aku tuh kalau nangis ke Tuhan, Tuhan aku lelah. Aku rapuh. Tuhan tolong peluk aku sebentar aja untuk menghilangkan kerapuhanku, kelelahanku. Cuman aku tidak putus asa, aku nggak mau putus asa. Aku tetap bukannya aku putus asa Tuhan, cuman aku lagi lelah, aku lagi rapuh, aku lagi nggak punya apa-apa. Peluk aku Tuhan, kalau bilang lelah, aku lelah. Buat Mami, kita berharap semoga diberikan ketegaran, Amin. keteguhan hati. Dan semoga keluarga juga bisa banyak membantu, bukan hanya ikhtiar tapi juga doa Iya. supaya meringankan Mami dalam setiap langkahnya untuk bisa tentu saja menjalani pengobatan dan juga perawatan yang harus dilakukan. Buat Mami Nunung memberikan inspirasi buat kita semua, tegar dan juga bermanfaat bagi banyak orang apapun keadaan kita sekarang. Pokoknya Mami sehat selalu ya buat seorang Mami Nunung ya. Hebat, luar biasa. Dan yang sangat luar biasa dari seorang Mami Nunung, Sobat Ambiar, banyak yang tidak tahu bahwa ya kita tahu bahwa selama ini Mami Nunung kan berawal dari Sri Mulat ya kan, mengawali karirnya. Tapi ternyata banyak yang tidak tahu dia mulai mencari uang bahkan di saat umur dia 9 tahun. Kita mau kasih lihat yang satu. Saya dari umur 9 tahun saya udah berjuang, saya udah punya niat untuk bekerja. Makanya dari umur 9 tahun saya sudah nyanyi di gambus kayak gitu. Saya masih digendong. 9 tahun tuh ngapain aja awalnya?
9 tahun tuh aku nyanyi gambus ya, keliling dari kampung ke kampung, dari daerah ke daerah. Terus ada juga aku kan yang aku dibilang kerja di makam itu bukan penjaga makam, tapi pembersih, tukang bersih-bersih makam. Iya, umur 10-12 tahun tuh aku bener, karena di rumahku tuh di belakang kan ada makam gede tuh, sebelah kanannya juga makam, dikupengin makam gede gitu. Jadi itu bener-bener menghasilkan uang banget gitu. Apalagi kalau puasa mau puasa gitu, lebaran gitu. Menyekar ya. Wah itu bener-bener orang. Jadi aku bawaannya sapu sama Pengki. cetok itu, bukan pengki, buat nyabutin rumput gitu. Alat itu ya, alat Mam. Nyapu-nyapu. Jadi Arit, aku arit. Sampai umur berapa jadi pembersih makam saat itu? Aku sampai umur 12 tahun. Dari umur 9 sampai umur 12 tahun. Sampai 12 tahun. Sekolah tapi tetap jalan dong? Sekolah jalan. Terus cuman kalau aku liburan ke Surabaya. Kebetulan tanteku kan menikah sama yang punya Sri Mulat, Mbak Juju almarhum itu. Terus kalau liburan aku ke Surabaya. Liburan ke Surabaya sampai umur 17 tahun baru aku dipindah di komediannya. 17 tahun, baru mulailah terjun Iya. ke dunia komedi. Jadi pembersih makam uang waktu itu dapatnya berapa? Lumayan banget. Berapa tuh, Mam, saat itu, Mam? Eh? Berapa saat itu, Mam? Lupa ya, tapi lumayan. Tapi aku bisa bantu beli beras, beli apa. Pokoknya aku kasih ke. Dulu zaman nyanyi juga dapatnya cuma berapa ratus perak gitu. Cuman aku juga nggak pernah tahu dapatnya berapa. Semua yang terima kan ibu aku ya. Yang penting pokoknya di rumah udah ada beras, sudah ada bahan-bahan pokok gitu sih. Iya. Lengkap ya. Ngebul ya, Mams ya. Tuh Arya kan di makam aja bisa cari uang. Siapa tahu bisa mau live di makam bisa tuh. Masa live tok-tok di makam. Kalau di makam dong horor. Di depannya maksudnya ya. Tapi kan Jalan dia saya di jalan pernah jalan Jalan. raya di kali. Ntar challenge-nya dikasih kayak paus saya nyemplung gitu. Oh dikasih paus tuh gede loh, iya. paus gede ya. Gede banget katanya paus itu. Dia mah joget di jalan sering. Joget di jalan, cobain di rel kereta aja, cobain sekali-sekali. Bang Arya dong. Maksudnya tempat rame-rame. Tapi gitu keren di loh, jalan. kalau lihat dari Mami Nunung ya, buat Pinkan dan juga Arya kan, termasuk kalian berdua juga, bahwa apapun yang kalian lakukan semua buat keluarga, mencari uang, pundi-pundi rupiah, termasuk Mami Nunung. Tapi kalau Mami Nunung kita yakin bahwa setiap orang pernah berada dalam titik terendahnya masing-masing. Termasuk Mami ketika kemarin diberikan cobaan, ketika kesehatan tidak dalam keadaan yang baik. Tapi selain itu apa titik terendah bagi seorang Mami Nunung selain kesehatan? Kalau ditanya titik terendah aku itu pada saat aku ditinggal ibuku. Karena pada saat aku kena kasus itu, aku masuk, ibuku langsung sakit sampai nggak ada. Nggak ada pun aku masih di dalam ya, masih di rehab ya. Jadi merasa bahwa kalau aku pas kena kasus itu ya udah ini aku tanggung jawab karena memang ini aku salah. Pada saat aku sakit, aku masih bisa nerima ya sudah ya Allah. Karena ini semua pemberian ya pasti aku mintanya juga kesembuhan ke Allah, saya kembalikan lagi. Titik terendah yang sampai sekarang aku belum bisa memaafkan, kayak belum bisa move on itu pada saat aku ditinggal ibu. Ditinggal ibuku karena selama aku di dalam aku nggak bisa ngerawat ibuku sakit sampai nggak ada. Aku cuma diizinkan pulang, nggak sampai 1 hari, cuma berapa jam lihat ibuku sampai ke makam, aku udah dibawa pergi lagi ke Jakarta. Itu yang paling sampai sekarang paling. Jadi penyesalan ya, Mam? Aduh, itu udah nggak bisa, apa ya enggak ya, berat banget buat aku. Makanya setiap hari, setiap sholatku aku selalu kirim doa buat ibuku. Diterima enggak atau enggak, pokoknya aku tetap. Jadi ya benar kalau sama orang tua itu jangan sampai menyesal ya. Makanya kalau sama orang tua itu benar-benar yang harus berbakti. Penyesalan kalau udah ditinggal orang tua itu aduh, apalagi ditinggalnya seperti kayak aku ini ya. Yang benar-benar aku salah banget, salah. Jadi karena penyesalan. merasa bahwa ibuku begini karena aku. Gitu. Dan tidak bisa melihat untuk kali terakhir sebelum ia mengembuskan nafas ya. Iya. Tapi bagaimanapun Mami Nunung adalah orang yang begitu kuat sekali. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk keluarga. Banyak waktu, pengorbanan yang sudah dilakukan untuk keluarga tercinta. Tapi Mami Nunung adalah manusia biasa juga. Iya. Mami, apa yang Mami Nunung ingin sampaikan untuk diri sendiri?
untuk diri aku. Yang pertama sih pasti kesehatan ya. Terus ya penyakit ini jangan kemana-mana, udah cukup aja ke aku, jangan ke keluarga aku. Karena emang berat, sakit kanker itu berat banget. Sehat, kankernya nggak kemana-mana. Amin. 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 Walaupun rasa ketakutan itu muncul terus. Amin. Amin ya Allah. Mami harus semangat. Mami punya suami yang begitu peduli, sayang, dan aku yakin Mami menghibur banyak orang. Dan hidup Mami itu bukan untuk Mami sendiri, hidupnya Mami itu untuk keluarga. Jadi insya Allah Mami bisa sembuh, bisa sehat, kita doain. Sobat Ambiar, ini dia Mami Nunung, salah satu wanita terkuat di Indonesia. Semangat Mami. Semangat terus buat Mami Nunung ya. Mami. Sehat. Pokoknya kita doakan yang terbaik untuk seorang Mami Nunung. Bisa selalu memberikan yang terbaik bukan hanya untuk keluarga, tapi juga untuk pemirsa di tanah air dengan candaan, hiburan yang bisa membuat siapa saja tersenyum. Terima kasih banyak untuk Mami Nunung yang selalu memberikan inspirasi buat kita. Sehat selalu Mami Nunung ya. Kami silakan boleh duduk kembali. Itu dia Mami Nunung, Sobat Ambiar, dengan segala macam ceritanya. Kita yakin bahwa setiap manusia punya cerita berbeda, termasuk juga permasalahan hidup yang bisa diambil inspirasinya. Tapi kalau dari pasangan yang satu ini kita bertanya-tanya. Pasangan yang cukup unik sekali. Mereka menikah, kemudian akhirnya sang istri hamil. Tapi uniknya ketika sang istri hamil ini ngidamnya aneh-aneh. Kadang biasanya orang kalau ngidam, ada yang ngidam makan mangga, makan rujak, ya kan segala macam. Kalau yang satu ini ngidamnya tidak main-main, harus pergi ke pantai atau ke gunung. Kita lihat dulu yang satu ini. Giger. Sobat Ambiar, tahu nggak sih kalau media sosial akhir-akhir ini dihebohkan dengan seorang ibu hamil bernama Aini asal Bandung yang ngidam ke tempat-tempat serem. Nih, aku kasih lihat deh. Gak cuma itu loh, Kak Aini juga sampai minta ke pantai malam-malam. Kok bisa sih ngidamnya ke tempat kayak gitu? Apa nggak takut ya? Rizky sang suami pun dengan terpaksa harus menuruti semua keinginan istri tercintanya. Haduh, Kak Aini, ada-ada aja deh. Gimana ya cerita selengkapnya? Kalian, yuk kita tanyain di Pagi-Pagi Ambiar, Geger. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Aini dan sang suami Rizky. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi, silakan. Aini dan juga Rizky, pasangan yang viral di media sosial, silakan. Karena sang istri yang sedang hamil dan ngidamnya pergi ke pantai dan juga gunung. Berapa bulan sih Mbak? Salah. Habis rambutnya bagus. Berapa bulan manjangin rambutnya maksudnya? Panjangan suaminya rambutnya bukan dari istrinya. Halo. Aini hamil berapa bulan? Sekarang tuh udah mau 8 bulan. Mau 8 ya, bulan? seminggu lagi tuh 8 bulan. Ini anak pertama ya? Anak pertama. Aini, Rizky, kami semua mengucapkan terima kasih. Silakan boleh duduk Aini dan juga Rizky. Ini mohon maaf lagunya kayak uji nyali, boleh diganti nggak nih? Makan yang tadi waktu Iya loh. kesana.
Ini udah nggak horor. Aini sama Rizky, kalian menikah, usia pernikahan sudah berapa lama? Dari Februari berarti 11 Februari. dari 11 Februari Dari gitu. tahun sekarang. Tahun Belum sekarang 1 tahun. belum 1 tahun ya. Hamil 8 bulan. Oke, ini ngidamnya cukup aneh ya kalau kita bilang, cukup unik. Iya. Pertama kali Horor. permintaan kamu tuh saat itu di usia kehamilan bulan keberapa? Sebenarnya tuh kayak yang pergi-pergi ke pantai, ke gunung. Itu tuh udah dilakuin tuh dari dulu. Dari waktu aku SMP. Emang sebenarnya hobi. Nah kita juga suka karya wisata ke pantai, ke gunung. Iya, sama. tapi kan nggak pas lagi hamil gede gitu. Iya. Waktu Nasar kemana waktu itu? Sebetulnya bukan ngidam-ngidam amat sih. Karena dari kecil tuh aku diceritain papahnya, keluarganya. Ain itu dari SMP sampai perjalanan usia sekarang tuh dia sering ke gunung, ke pantai sendiri, ke air terjun sendiri. Iya. Pokoknya yang berbau alam tuh dia Suka ke sana. Sendirian. Nah, cuman puncaknya tuh ketika hamil tuh malah jadi lebih sensitif dan lebih pingin pergi-pergian ke sana. Oke. Tuh, tuh. Sampai ke dalam-dalam itu kan bukannya daerah-daerah kayak gitu horor ya biasanya ya. Ya, tapi mohon maaf ya Aini, kita mau nggak tahu ini saya mau nanya aja, maksudnya mau meluruskan juga bahwa kalau pergi ke pantai, ke gunung, Sobat Ambiar juga yang lagi nonton juga barangkali sering ya. Iya. Mereka pergi ke pantai, ke gunung, sendirian. Nah ini yang mau kita bahas ini adalah ketika ngidam, tapi kamu sukanya ke pantai dan juga ke gunung gitu. Iya. Di kehamilan bulan keberapa itu kamu minta ke suami, aku ngidam nih, harus diturutin, harus pergi ke pantai atau ke gunung? Nah, sebelum hamil juga kan aku waktu pacaran sama dia tuh udah 6 tahun tuh udah lama. Jadi emang suka pergi ke gunung-gunung juga, cuman waktu ngidam 3 bulanan tuh makin pingin pergi ke gunung, jadi udah nggak bisa ditolak gitu. Kalau ditolak tuh pasti aja ada rasa sakit di tubuh yang kalau misalnya nggak pergi ke sana nggak akan pernah mereda, dan ketika pergi ke sana jadi mereda. Sakit di tubuh maksudnya? Ya, enak badan kali gitu ya. Yang ngeluarin cairan merah kayak gitu. Berdarah? Iya. Jadi setiap malam dari jam 2 subuh sampai azan subuh, dia setiap di jam itu tuh pasti keluar cairan merah. Kalau nggak dituruti. Kalau nggak dituruti. Makanya harus pergi ke pantai atau Pergi ke ke gunung. pantai. Nanti kita akan cari tahu pantai dan gunung mana saja yang pernah didatangi oleh Aini dan juga Rizky. Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Kayak gitu.